Pemirsa, pada Jumat siang, Presiden Prabowo menyampaikan pidato rancangan APBN 2026 beserta nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Arsitektur APBN Presiden Prabowo menyampaikan rancangan APBN 2026 memiliki 8 agenda prioritas. Agenda pertama adalah ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, ketiga makan bergizi gratis, keempat pendidikan berkualitas, agenda kelima kesehatan berkualitas, keenam koperasi desa atau kelurahan merah putih, ketujuh pertahanan rakyat semesta, dan kedelapan percepatan investasi dan perdagangan global. Dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2026, Presiden Prabowo berjanji akan terus menekan defisit APBN untuk era APBN 2026. Prabowo mematok defisit 2,48% dari produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, Prabowo menyebutkan belanja negara di era APBN 2026 ditargetkan sebesar 3.786,5 triliun rupiah. Arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat. Presiden Prabowo Subianto juga memutuskan menghapuskan tantim atau bonus di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk direksi dan komisaris. Mereka yang tak setuju diminta mundur. Permintaan itu diungkap Prabowo saat membacakan nota keuangan RAPBN 2026 dalam sidang tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen. Tantim merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan pada anggota direksi, komisaris, dan karyawan yang merupakan bentuk apresiasi atas kinerja. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan.
Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Tiga mobil anti kepresidenan dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan. Kami segera kembali. Usai penyampaian nota keuangan, sejumlah menteri menjelaskan soal arsitektur RAPBN 2026 dan kita simak bersama pemirsa. Agar makan bergizi ini bisa prudent, bisa kita kerjakan dengan baik. Yang berikutnya Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini saudara-saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya, yang sudah kita pikirkan betul agar ini bisa menguntungkan. Dan bisa memotong sekaligus jalur rantai pasok yang panjang, juga bisa mengikis tengkulak-tengkulak yang ada di daerah termasuk rentenir. Gitu. Itu Kopdes dan Koperasi Kelurahan. Misalnya ada 7 gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, antara lain sembako, nanti dari pusat produsen langsung koperasi, ada gas, 3 kilo, ada pupuk yang semua dibutuhkan oleh desa, ya, kemudian juga briling atau mandiri link atau BSI link, itu nanti dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat. Selain gudang untuk menampung hasil pertanian kerjasama dengan Bulog, untuk distribusi seluruh bansos bantuan pemerintah nanti kerjasama dengan Pos Indonesia. Ya, kerjasama dengan Bulog untuk menampung gabah, jagung, dan lain-lain sehingga kita tidak. Kembali bersama kami pemirsa, jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 3 mobil anti kepresidenan dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi kemegahan sejarah otomotif negeri ini. 3 mobil anti kepresidenan dipamerkan. Kilas balik kendaraan yang pernah mengantar para pemimpin bangsa. Ketiganya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 3 mobil yang dipamerkan adalah tipe mobil sedan keluaran tahun 1980. Mobil-mobil ini tampil gagah, mencerminkan kemewahan sekaligus wibawa yang sesuai untuk kendaraan orang nomor 1 di Indonesia pada masanya.